or you don't put it. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Hai, nama saya Misha Dwi Renata. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal juga merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau yang biasa disebut investor. Pasar modal juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi negara. Yang kedua, manfaat pasar modal bagi masyarakat. Yang ketiga, manfaat pasar modal bagi investor. Nah, manfaat pasar modal bagi negara yang pertama ialah sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan negara yang didapatkan dari pasar modal ialah berupa pajak. Setiap pajak yang dikenakan dalam transaksi di pasar modal bisa masuk ke dalam kas negara dan dicatat sebagai pemasukan. Nah, manfaat pasar modal bagi negara yang kedua ialah membantu menjalankan roda pemerintahan. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut akan memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya menjadi lebih luas lagi. Nah, dengan bisnis yang menjadi lebih luas, perusahaan maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Dengan begitu, akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, manfaat pasar modal bagi negara yang ketiga adalah bisa menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Jika pasar modal dikelola dengan baik, maka investor asing akan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, apa sih keuntungannya? Dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas lagi. Nah, manfaat pasar modal yang selanjutnya adalah manfaat pasar modal bagi masyarakat. Manfaat pasar modal bagi masyarakat adalah menambah alternatif berinvestasi. Jika biasanya masyarakat berinvestasi di bidang properti atau tanah yang umumnya akan membutuhkan modal besar, kini masyarakat juga bisa berinvestasi di pasar modal tanpa modal yang besar. Contoh, berinvestasi di reksadana. Calon investor bisa berinvestasi hanya dengan modal awal di bawah 500.000. Begitu juga dengan investasi di sektor saham. Manfaat pasar modal bagi investor adalah mendapat keuntungan. Sudah seharusnya tujuan dari berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapat adalah dividen dari investasi di pasar modal dalam bentuk saham. Apabila saham kita diinvestasikan, nilainya harus meningkat di pasar modal, akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Lalu selanjutnya ada peran bursa efek. Yang pertama itu membuat peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan. Yang kedua, membuat peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan. Lalu yang ketiga, menyediakan sarana perdagangan efek atau fasilitator. Yang kelima, ada mencegah yang dilarang bursa. Yang keenam, menciptakan instrumen dan jasa baru. Lalu yang terakhir, mengupayakan likuiditas. Lalu selanjutnya ada instrumen pasar modal. Setelah mengetahui manfaat pasar modal baik bagi negara maupun pemerintah, sekarang saatnya untuk berinvestasi. Ada 4 instrumen pasar modal yang diperdagangkan di Indonesia, yaitu ada saham, reksadana, obligasi, dan derivatif. Keempatnya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dalam berinvestasi. Saham, reksadana, obligasi, dan yang terakhir itu ada derivatif. Baik, materi selanjutnya adalah pembahasan mengenai saham.
Saham merupakan instrumen pasar modal yang paling populer. Manfaat pasar modal berupa dividen juga didapat dari berinvestasi di saham. Secara sederhana, saham adalah surat tanda bukti kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, jika yang membeli saham suatu perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal, maka membeli hak milik terhadap perusahaan tersebut. Karena menjadi salah satu pemilik, berhak mendapatkan dividen atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan untuk kemudian dibagikan kepada para pemilik saham. Semakin besar saham perusahaan yang dimiliki, semakin besar juga dividen yang diperoleh. Selanjutnya, selain saham, instrumen populer lainnya adalah reksadana. Berbeda dengan saham, di reksadana, dana dipercayakan kepada manajer untuk berinvestasi pada pasar modal. Tentunya manajer investasi yang dipilih haruslah sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga dijamin keterpercayaannya. Reksadana sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yakni reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau RDPT, reksadana terproteksi, reksadana campuran, reksadana indeks atau RDI, dan reksadana saham. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat hutang. Sederhananya, obligasi merupakan surat pernyataan hutang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Keuntungan yang didapat dari investasi obligasi adalah kupon yang terbagi dari kupon fix dan floating. Selanjutnya adalah derivatif. Derivatif ini adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Ketimbang ketiga instrumen pasar modal sebelumnya, derivatif termasuk yang kurang populer di sebagian masyarakat Indonesia. Saya Bella Yuliarti ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat berinvestasi di pasar modal. Yang pertama adalah capital gain, mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli. Yang kedua ada corporate action, punya hak dalam berbagai keputusan perusahaan, antara lain menerima dividen, membeli saham baru, menerima saham bonus. Yang ketiga ada RUPS, diundang dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya ada struktur pasar modal. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan, dilanjut dengan Clearing Penjamin Efek Indonesia, dilanjut dengan Bursa Efek Indonesia, selanjutnya ada Custodian Central Efek Indonesia, selanjutnya ada perusahaan efek yang terdiri dari penjamin emisi efek, manajer investasi, perantara perdagangan efek, selanjutnya ada lembaga penunjang yang terdiri dari Custodian, yang kedua ada Biro Administrasi Efek, yang ketiga ada Wali Amanah, yang keempat ada pemeringkat efek. Dilanjut dengan profesi penunjang meliputi akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain. Selanjutnya ada emiten. Emiten merupakan perusahaan pabrik Baik, selanjutnya ada emiten perusahaan pabrik reksadana. Dilanjut dengan investor, yaitu institut retail. Selanjutnya ada produk pasar modal yang terdiri dari saham. Saham meliputi 905 perusahaan tercatat. Yang kedua bersifat kepemilikan. Yang ketiga dikelola secara mandiri. Yang keempat dapat diperjualbelikan. Yang kelima ada potensi keuntungan tinggi. Keenam ada memulai dengan biaya kecil. Dan keenam adalah pajak final. Lanjut dengan surat hutang, meliputi pemerintah atau koperasi. Yang kedua ada rating, berbagai acuan resiko. Yang ketiga ada tenor panjang. Yang keempat ada keuntungan diinformasikan di awal. Dan kelima adalah umumnya dimulai dengan 1 juta. Lanjut dengan reksadana dan ETF, yaitu gabungan saham, obligasi, dan pasar modal. Yang kedua dikelola oleh manajer investasi. Lanjut dengan mudah didapatkan di marketplace, bisa dijual kapan saja, potensi keuntungan tinggi, dan bisa mulai dengan 10.000 saja.